Kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 30 Maret hingga 1 April 2026. Curah hujan tertinggi dengan intensitas sangat lebat terpantau di Maluku, yaitu 134,3 mm per hari, sedangkan hujan dengan intensitas lebat terpantau di Sumatera Barat, yaitu 86,6 mm per hari, Kalimantan Barat 58,3 mm per hari, Sumatera Utara 77,6 mm per hari, Sulawesi Selatan 76 mm per hari, Aceh 75,6 mm per hari, Gorontalo 60,5 mm per hari, dan Nusa Tenggara Barat 57,5 mm per hari. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas gelombang atmosfer berupa gelombang Rossby ekuatorial, Kelvin, dan mix Rossby gravity yang masih berpengaruh di sejumlah wilayah. MJO spasial yang aktif di sebagian besar wilayah Sumatera, serta diperkuat oleh mulai beralihnya dominasi monsun Asia yang menjadi monsun Australia yang memicu terbentuknya pola sirkulasi dan konvergensi di beberapa wilayah. Selain itu, perlambatan angin dan pemanasan siang hari yang cukup intens turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Di sisi lain, berdasarkan pengamatan citra satelit BMKG pada periode yang sama juga terpantau adanya titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Keberadaan titik panas atau hotspot tersebut terjadi karena sebaran hujan yang tidak merata di beberapa provinsi tersebut. Sebaran hujan yang tidak merata tersebut merupakan kondisi yang dapat terjadi pada masa peralihan musim. Pada episode kali ini kita akan membahas cuaca Indonesia pada masa peralihan, potensi hujan lebat dan titik panas di sejumlah wilayah. Bersama saya Alia Sausan, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan kondisi cuaca di Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal. Pada skala global, fenomena El Nino berada pada fase netral dengan nilai indeks Nino 34 sebesar negatif 0,42 yang tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas konvektif di wilayah Indonesia. Sementara itu, nilai Dipole Mode Index atau DMI sebesar negatif 0,25 dan berada pada fase netral yang menunjukkan tidak adanya aliran udara signifikan dari Samudra Hindia Timur Afrika ke wilayah Indonesia, khususnya bagian barat, sehingga pengaruhnya terhadap distribusi curah hujan di Indonesia juga masih terbatas. Pada skala regional, monsun Australia terpantau semakin menguat dan diperkirakan masih akan terus menguat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini mendorong peningkatan massa udara dari Australia menuju Indonesia yang umumnya bersifat lebih kering. Konsisten dengan hal tersebut, analisis angin zonal menunjukkan dominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia yang mengindikasikan bahwa sejumlah wilayah mulai mengalami masa peralihan menuju musim kemarau. Namun demikian, dinamika atmosfer lain masih turut mempengaruhi potensi hujan di sebagian wilayah di Indonesia. Aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO spasial diperkirakan melintasi sebagian besar wilayah Sumatera serta sebagian Papua, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Selain itu, gelombang Rossby ekuatorial yang berpropagasi ke arah barat juga diperkirakan aktif melintasi sebagian wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara itu, gelombang Kelvin yang berpropagasi ke arah timur diperkirakan turut aktif dan melintasi sebagian besar wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Papua. Selain faktor tersebut, sirkulasi siklonik juga berpotensi terbentuk di perairan barat Aceh serta Laut Banda. Sistem-sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Sobat BMKG, pada periode 3 hingga 5 April 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian terdapat potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya, pada periode 6 hingga 9 April 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.